Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hairen Nafali Krima dari Program Studi Pendidikan Vokasional Mekatronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Muhammad Akil, SPD MT IPM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah gambar teknik atas arahan dan bimbingannya. Nah, di sini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara menggambar dua sketsa di bawah ini. Langsung saja ke videonya. Pertama-tama kita buka aplikasi SolidWorks-nya dahulu. Setelah aplikasi SolidWorks-nya terbuka, pilih Part. Dan setelah muncul tampilannya, pilih Sketch dan klik Frontend. Kemudian untuk menggambar sketsa pada tampilan tersebut, kita pilih garis untuk mengikuti sketsa yang telah diberikan. Langsung saja kita ikuti garis sketsanya. Garis sketsanya tidak digambar penuh, tetapi garis sketsanya cuma digambar bagi dua saja, dan kemudian sebentar kita mirror. Nah, setelah gambar sketsanya telah dibuat, kita sesuaikan dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan gambar sketsanya. Kita sesuaikan dulu semua ukuran, pastikan semua ukuran sama dengan gambar pada sketsa. Setelah garis-garis telah dibuat sesuai dengan sketsa, kita buat garis putus-putus atau garis bantu untuk memudahkan agar mirror. Untuk melakukan mirror, klik mirror pada bagian atas, kemudian blok semua garis. Pastikan semua garis telah muncul pada entities to mirror atau lain-lainnya. Terus kemudian klik mirror about, dan kemudian klik garis bantu atau garis putus-putus, dan otomatis akan termirror sendiri. Setelah tampilannya seperti ini, kita masuk ke menu fitur, kemudian klik
revolved boss atau base. Kemudian klik garis pada bagian atas. Setelah diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Tampilannya seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, klik pada bagian tengah dan kemudian sketch. Dan untuk memudahkan menggambar lingkarannya, buat garis bantu atau garis putus-putus dari atas ke bawah dan dari samping kiri ke samping kanan. Setelah membuat garis putus-putus, klik untuk membuat lingkaran pada bagian atas. Kemudian lingkarannya 53 mm, disesuaikan dengan pada sketsa. Setelah lingkaran besar dibuat, kita membuat lingkaran kecil dengan ukuran 10 mm. Untuk memudahkan menggambar lingkaran pada setiap bagian, kan di sini lingkarannya pada lingkaran yang akan digambar ada 4. Nah, untuk memudahkannya yaitu dengan cara di mirror, klik lingkaran dan kemudian kita mirror setiap lingkaran. Setelah lingkaran telah dibuat, masuk ke menu fitur kembali dan kemudian di extruded cut. Dan tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, untuk melubangi pada bagian tengah, kita membuat lingkaran kembali dengan ukuran 20 mm. Dan kemudian kita masuk ke menu fitur kembali dan kita extruded cut agar dapat melubangi gambar. Mungkin seperti ini saja video tutorial untuk gambar pertama. Begini tampilan setelah mengikuti sketsa. Nah, selanjutnya untuk gambar yang kedua, yaitu gambar pipa dengan tampilan sketsa seperti tampilan berikut. Nah, untuk pertama-tama untuk menggambar pipa, kita membuat lingkaran terlebih dahulu dengan ukuran 1,31 mm sesuai dengan sketsa. Setelah lingkaran dibuat, kemudian masuk ke menu fitur dan kemudian di extruded boss atau base. Ukuran extruded bossnya yaitu 3,125 mm sesuai dengan ukuran. Nah, setelah tampilannya seperti berikut, kemudian kita pilih top plane dan kita buat garis bantu untuk memudahkan
menggambar lingkaran terlebih dahulu. Setelah menggambar garis bantu atau centerline, kita pilih menu untuk menggambar lingkaran. Nah, kita paskan di titik dan ukuran lingkarannya yaitu 1,13 mm. Setelah lingkarannya dibuat, kita masuk ke menu Extruded Boss. Setelah masuk ke menu Extruded Boss, kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan sketsa. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik lingkaran pada bagian pipa bagian bawah dan kita sketch. Setelah lingkaran bagian bawah di sketch, kita buat lagi lingkaran untuk bagian dalam dengan ukuran 0,82 mm. Itu kita extruded cut agar menembus sampai di sisi sebelah pada bagian pipa. Setelah tampilannya seperti ini, kita buat lagi lingkaran dengan ukuran 1,06 mm. Kemudian di extruded cut dengan ukuran kedalaman yaitu 0,72 mm. Setelah itu kita buat lingkaran seperti yang telah dibuat sebelumnya ke sisi sebelah.
Nah, setelah tampilannya seperti berikut, kita pindah ke sisi pipa bagian atas. Pertama-tama, untuk memudahkan melubangi pipa, kita buat dulu garis bantu atau center line. Setelah membuat garis bantu, kita membuat lagi lingkaran pada bagian tengah dengan ukuran 0,62 mm. Sundala, kram tanganku. Keringat dingin. Hot. No sé, parece si fuera de olaraga. Tolong, kaki saya sakit. Ya Allah, permudahlah. Setelah itu, kita masuk ke menu fitur kembali dan kita extrudekan lingkaran tersebut dengan kedalaman sampai menembus sisi bagian dalam. Setelah menembus, kita sketch kembali dan kita membuat lingkaran kembali Bekas lingkaran. untuk tempat pipa penyambungan. Setelah menggambar lingkaran, kita sesuaikan ukurannya dengan sketsa dan kemudian di-extrude cut dengan ukuran 0,72 mm. Tampilannya seperti ini setelah kita buat. Nah, untuk menambahkan fillet, nah kita masuk ke menu fillet dan pertama-tama itu kita klik garis terlebih dahulu dan kemudian klik fillet dan masuk di pengaturan fillet dan kemudian ubah sesuai ukuran pada sketsa yang telah ditentukan.
Nah, tampilannya itu seperti ini. Setelah kita membuat sesuai dengan sketsa. Mungkin itu saja video tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.